Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suhendro Priyono, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Apa pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Adapun langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan murid. Tiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Keempat, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Terdapat tiga aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Selanjutnya, minat murid dan profil belajar murid. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, penjelasan tentang minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, penjelasan tentang profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Berbicara tentang profil belajar murid, yang pertama, lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang ketiga, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang keempat, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dalam menjalankan itu semua, ada strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Baik, kita akan bahas satu persatu strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan minat dan profil belajar murid yang berbeda, atau visual, auditory, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Kedua, strategi untuk mengidentifikasi pembelajaran, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Strategi ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah memahami itu semua, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul lainnya. Yang pertama adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada keterkaitannya dengan modul 2.1. Dalam keterkaitan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1, untuk dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul lainnya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid.
Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar, karena hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan dua modul lainnya. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak terkait dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul lainnya. Modul 1.4 tentang budaya positif, keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itulah video koneksi antar materi yang telah saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.